Kembali pemirsa, kami menjumpai Anda di seluruh penjuru tanah air dan dunia. Kami tampilkan dan suguhkan kembali dua petarung legendaris dari Meksiko, Juan Manuel Marquez versus Marco Antonio Barrera. Di jagat raya ada 4 petinju featherweight atau kelas bulu yang sangat kesohor. Ada Manny Pacquiao dari Asia dan 3 petinju kesohor dari Meksiko, yaitu Erik Morales, Marco Antonio Barrera, dan Juan Diaz. Juga Juan Manuel Marquez. Ada sebenarnya 5, tapi yang lebih kesohor yang kita katakan di kelas featherweight, ya inilah petinju yang sangat benar-benar melegenda, karena Juan Diaz itu dia di kelas welter. Kita lihat jual beli pukulan yang sangat luar biasa di antara kedua petinju ini. Petinju gong to gong fight, dalam artian di atas 200 pukulan satu ronde dikeluarkan petinju ini, dan terus maju menggempur, tidak berlari tapi terus frontal berhadapan secara Spartan. Meksiko sebagai suatu negara yang sudah sukses melahirkan petinju mulai dari kelas terbang mini sampai heavyweight. Andy Ruiz yang terakhir petinju kelas berat. Inilah eksiden ronde ke-7 nanti yang akan kita saksikan pemirsa. Eksiden ronde ke-7. Ada yang sangat membuat pertandingan ini dipermasalahkan oleh Marco Antonio Barrera. Tapi kesalahan ada di pihak dia sesungguhnya. Karena kedua tangan Juan Manuel Marquez sudah menyentuh ring. Dia masih memukul Marco Antonio Barrera yang sudah terjatuh. Itulah kesalahan yang paling fatal dilakukan oleh seorang Juan Manuel Marquez, karena di aturan tinju dunia ketika glove kedua petinju sudah menyentuh matras itu tidak bisa dihitung. Seandainya dia tidak memukul, dia akan mendapatkan hitungan Juan Manuel Marquez. Tapi karena dia secara refleks memukul Juan Manuel Marquez yang kedua tangannya sudah menyentuh kanvas, akhirnya dia merugikan dirinya sendiri. Itulah acara yang sesungguhnya, yang eksiden yang terjadi di ronde ke-7 antara Juan Manuel Marquez dan Marco Antonio Barrera. Inilah yang membuat kontroversi kemenangan Juan Manuel Marquez, karena pukulan Marco Antonio Barrera sangat telak masuk. Tapi kembali yang kita katakan bahwa rule aturan tinju yang mengatakan bahwa ketika kedua tangan si petinju sudah menyentuh matras itu tidak boleh dipukul. Tapi karena refleks seorang Marco Antonio Barrera, dia kembali melepaskan pukulan ke Juan Manuel Marquez saat tangan Juan Manuel Marquez sudah menyentuh matras ring tinju. Kita kembali memasuki ronde ke-8. Itulah makanya wasit yang memimpin pertandingan tidak menghitung angka kemenangan untuk Marco Antonio Barrera, karena di saat yang sama dia juga melakukan kesalahan. Kita memasuki ronde yang ke-8. Kedua petinju kembali memanas. Gaya bertarung yang Spartan, kedua petinju terus menusuk jantung pertahanan. Iya, pukulan-pukulan yang menjejaki dilepaskan oleh Juan Manuel Marquez dan Marco Antonio Barrera. Kita lihat pemirsa, sudah memasuki ronde yang ke-8, tapi kedua petinju tidak mengenal rasa takut dan gentar. Dan kita lihat Marco Antonio Barrera melepaskan pukulan-pukulan kombinasi
satu pukulan yang masih tersimpan dari Dynamite Juan Manuel Marquez. Counter pukulan yang biasa dia simpan. Dia terus menunggu, namun Marco Antonio Barrera mengetahui strategi. Kita katakan ke pemirsa, Meksiko satu-satunya negara yang sempurna melahirkan petinju mulai dari kelas terbang mini sampai kelas berat. Walaupun di kelas berat sedikit berbau warga negaranya yang pernah mengalahkan Antonio Joshua, itu Meksiko dan Amerika darahnya. Nah, seperti yang Mbak Johanna Margareta, ini raja di kelas featherweight, kelas bulu, beratnya 57,6 kilogram. 3 petinju yang sangat top dan pesohor dari Meksiko satu era. Mereka berjibaku, ketiga petinju ini saling mengalahkan. Legenda zaman mereka ini sangat benar-benar dikagumi dan diidolakan. Marco Antonio Barrera, satu petinju, dan Juan Manuel Marquez, satu lagi Erik Morales. Ketiga petinju ini benar-benar berjibaku, saling menjatuhkan sampai beberapa kali rematch ketiga petinju ini untuk memperebutkan raja di kelas featherweight. Dan satu lagi di kelas featherweight ini hanya ada satu lagi yang menyaingi kekuatan ketiga petinju Meksiko itu, yaitu Manny Pacquiao. Ada 4 raja kelas featherweight. Pertama yang kita katakan tadi, Manny Pacquiao, Marco Antonio Barrera, Juan Manuel Marquez, dan Erik Morales. Nama yang 4 petinju ini sangat benar-benar mendominasi di kelas featherweight. Berpuluh tahun mereka menjadi raja di kelas itu. Dan sangat menarik sekali yang kita katakan. Kedua petinju yang kita lihat ini, Juan Manuel Marquez itu sampai 2 tahun mandatory fight untuk mendapatkan kesempatan berhadapan dengan Naseem Hamed kala itu, namun tidak jadi kunjung bertemu, dan dia naik satu kelas, akhirnya yang berhadapan dengan Naseem Hamed kala itu Marco Antonio Barrera yang mengkandaskan rekor dari seorang Naseem Hamed. Oke, nah kalau gitu kita langsung saja melihat keseruan pertarungan antara kedua petinju ini, Juan Manuel Marquez versus Marco Antonio Barrera. Kita sama-sama saksikan berikut ini. Masih di program Best World Boxing, pemirsa, baru saja kita saksikan duel perebutan sabuk WBC World Super Featherweight antara Juan Manuel Marquez kontra Marco Antonio Barrera. Dimana kalau kita lihat, Bung, ini pertarungan yang sangat seru, tinggal 1 ronde lagi, Bung. Nah, ini gimana nih untuk penentuan babak akhir menurut Bung Sikat? Iya, tadi ada eksiden di ronde yang ke-7, Mbak Johanna Gabriela. Eksiden ronde ke-7 tadi, Juan Manuel Marquez itu terpukul jatuh oleh Marco Antonio Barrera. Tapi wasit yang memimpin pertandingan tidak menghitung, dan itu kita sampaikan ke pemirsa agar mengetahui kenapa sampai itu tidak dihitung oleh wasit. Sebenarnya karena kesalahan Marco Antonio Barrera, yang sebenarnya keuntungan sudah berada di tangan dia karena dia berhasil memukul jatuh Juan Manuel Marquez, tapi tidak dihitung wasit karena dia melakukan kesalahan. Saat Juan Manuel Marquez itu terjatuh dan kedua tangannya menyentuh matras, itu peraturan tinju tidak bisa dilakukan penghitungan, tidak bisa melakukan pemukulan. Nah, sehingga itu yang membuat tidak dihitung tadi saat terpukul jatuh Juan Manuel Marquez, karena ketika dia terjatuh tangannya sudah menyentuh matras. Masih secara refleks Marco Antonio Barrera melepaskan pukulan ke wajah Juan Manuel Marquez, sehingga keberuntungan yang mestinya dimiliki jadi kesialan. Mestinya dia mendapatkan 2 poin lebih unggul, karena perbedaan kedua petinju ini poinnya tidak jauh, menang angka tipis Juan Manuel Marquez. Dan kedua petinju ini, kelemahan seorang petinju Juan Manuel Marquez, dia hanya mengandalkan pukulan counter. Nah,
Dia selalu mengandalkan pukulan yang mengcounter begini, tapi dia kelemahannya dia lupa double cover pertahanan. Dan itulah tadi yang terjadi ronde ke-7. Ketika dia mau menyerang, dia double covernya terbuka, itu disambut oleh Marco Antonio Barrera yang membuat dia harus menerima pukulan KO meski tidak dihitung oleh wasit Jainedi yang memimpin pertandingan ini. Itu yang kita sampaikan kepada pemirsa kita di rumah. Oke. Mbak Yohana Gabriela. Baik. Nah, kalau gitu Bung Sikat, kita akan lihat nih detik-detik terakhir hingga ronde ini berakhir. Betul. Kita sama-sama saksikan ya, Bung ya. Ya. Untuk itu pemirsa, kita saksikan bersama dan selamat menyaksikan. Of the fight. Even though they're missing, just look how they're loading up. Then the left hook by Marquez gets in. At times they were missing one. Patricia Morris Jarman, 116, 111. Paul Smith, 116, 111. To the winner by unanimous decision. And new WBC Super Featherweight Champion of the World, Juan Manuel Dinamita Marquez. Well, the fight was a lot closer than 118, 109. And it was even closer. Ya, baru saja kita sama-sama saksikan duel perebutan sabuk WBC World Super Featherweight antara Juan Manuel Marquez kontra Marco Antonio Barrera yang sangat seru sekali, sangat sengit sekali ya Bung ya. Ya, Walaupun sebetulnya sepertinya seri ya, tadi seperti yang Mestinya. Bu sampaikan ya. Ya, mestinya itu berakhir draw karena kedua petinju tempo tinggi dan sama-sama, tapi karena kesalahan sendiri Marco Antonio Barrera kembali yang saya katakan melepaskan pukulan Iya. secara refleks karena kedua tangan dari Juan Manuel Marquez sudah menyentuh matras. Oke.